Pada video ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang sering saya temui ketika bertemu dengan teman-teman yang punya brand kecil, startup, atau usaha kecil. Pertanyaannya adalah, mengapa butuh strategi marketing? Sebab bagi mereka adalah, yang penting jualan. Jadi, buat apa strategi marketing? Yang penting jualan, bro. Strategi teori ah. Nah, saya akan coba jawab hal itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang jualan atau sell dalam bahasa Inggrisnya, sebenarnya apa sih sell atau selling dalam bahasa Inggris? Jadi kalau kita lihat dictionary, sell itu, dictionary Oxford ya, sell itu adalah atau selling artinya give or hand over something in exchange for money. Jadi kita menawarkan, memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan uang gitu ya. Jadi lebih ke transaksional gitu ya, proses transaksi jual beli. Itu kan, itu selling. Kalau mindset kita adalah selling, sell gitu ya, maka kita akan secara tidak sadar, kita akan bertindak lebih aktif, lebih agresif untuk menawarkan produk kita gitu ya. Contohnya apa? Kalau kita jalan di mall, kita sering lihat, sering bertemu dengan sales yang menawarkan properti atau rumah. Atau juga ketemu sales mobil yang menawarkan mobilnya gitu ya. Dan mereka cukup agresif. Mereka ketika kita datang pasti mereka akan langsung nyamperin. Ataupun ketika kita lagi lewat, mereka akan langsung kasih flyer, undang kita untuk lihat produknya gitu ya. Dan ketika kita datang, mereka akan kejar kita untuk dapatkan nomor telepon. Setelah dapat nomor telepon, kita akan diteleponin untuk membeli dengan tawaran berbagai macam, entah itu diskon lah, entah itu dengan dapat merchandise, dapat sesuatu yang gratis gitu ya. Jadi berbagai cara untuk membuat kita tertarik membeli gitu ya. Contoh lain adalah kalau kita jalan ke mall juga adalah biasanya toko kosmetik tuh ya. Saya perhatiin. Mereka punya dengan kan kalau dari mall tuh kelihatan tuh kacanya terang gitu ya. Kaca bening, terang, di situ ada tanda diskon besar-besar gitu ya. Jadi, oh diskon sekian persen, beli satu dapat satu, dan seterusnya. Jadi, itu adalah selling gitu. Bagaimana mereka berusaha untuk menarik kita untuk membeli. Sebenarnya itu nggak salah, itu memang salah satu taktik, salah satu kaki dari strategi marketing. Saya akan kasih contoh sederhana. Bagaimana kita membuat strategi marketing sebuah toko kopi, sebuah kafe. Kafe kan biasanya ada kopi dan roti gitu ya. Kita coba buat strategi sederhana untuk kafe di daerah Bintaro gitu ya. Nah, kalau di daerah Bintaro itu, kalau saya amati, kafe, tempat ngopi gitu ya, banyak banget. Puluhan, mungkin hampir 100 kali ya. Dan saya amati itu mereka mirip-mirip gitu ya. Jadi karena saya pencinta kopi, saya suka minum kopi dan suka ngopi sambil baca-baca gitu ya. Saya udah datangin banyak tuh, dan saya lihat mirip-mirip gitu, tidak ada sesuatu yang unik. Yang saya temuin kafe-kafe di Bintaro itu adalah ya, mereka menawarkan tempat ngopi yang nyaman dengan beragam pilihan kopi gitu ya. Nah, tentunya karena tempatnya nyaman, jadi ketika ada orang mau sekedar ngopi, ya cukup nyaman, untuk meeting juga bisa, untuk ngobrol-ngobrol juga bisa gitu. Jadi mirip-mirip tempatnya. Jadi kebanyakan pertarungannya adalah keunikan dari tempat kopinya itu sendiri gitu. Jadi ada yang desainnya flowery, ada yang desainnya vintage, ada yang desainnya modern gitu ya. Jadi lebih banyak bersaing di
interiornya, di fisik tempat ngopinya. Karena kalau kopi ya standar lah ya, kopi. Rotinya juga standar. Di samping itu juga persaingannya adalah persaingan lokasi gitu ya. Jadi mereka, saya melihat para owner itu ya, mereka akan mencari lokasi yang strategis dengan tempat yang unik. Tidak salah, tapi itu hanya salah satu pilar atau kaki dari strategi marketing. Kalau kita tahu 4P, itu bagian dari place, tempatnya. Di samping produknya, ya produk kopi itu dengan segala macam roti atau cake. Nah, sebenarnya strategi marketing itu tidak hanya tentang produk dan place aja gitu ya, atau dengan promosi. Jadi sebenarnya saya ingin kasih contoh bahwa strategi marketing itu, kalau kita lihat gambarnya, jadi kalau kita lihat komponen strategi marketing itu ada target, ada positioning, ada objektif, itu adalah komponen inti dari strategi marketing. Jadi kalau teman-teman bisa ngejawab 3 ini, targetnya siapa, positioningnya di mana, objektif yang ingin dicapai apa, teman-teman sebenarnya udah punya basic inti strategi marketing. Nah, 4P ada produk, ada price, ada place, ada promote, atau orang sebutnya promotion. Tapi sebenarnya promote adalah marketing communication. Nah, ini adalah pengejawantahan cara untuk mencapai strategi marketing tadi yang 3. Nah, gimana sih contohnya kalau tadi kita bicara tentang kafe? Jadi kalau kita lihat, kita harus pahami dulu target market kita tuh siapa. Mungkin ada yang bilang, wah kita targetin semua orang yang ada di Bintaro, dari sektor 1 sampai 9, luas banget. Dan semua orang yang punya kafe juga berpikiran demikian, wah targetinnya semua orang. Atau kalau dia berada di jalan utama, yang mana dilewatin oleh banyak orang, target dia adalah yang orang lewat semua itu. Iya, mungkin awalnya make sense gitu ya, tapi sebenarnya kita sebagai brand kecil atau startup atau usaha kecil, kita tidak punya sumber daya, kita tidak punya amunisi sebanyak itu untuk menargetkan semua orang itu gitu ya. Karena semua orang itu punya beragam kebutuhan gitu ya. Ada yang bekerja, ada ibu rumah tangga, ada wanita karir, ada mahasiswa, ada first jobber, dan ada macam-macam lagi. Jadi targetnya itu banyak gitu ya. Jadi kalau kita berpikir menargetkan semua itu, kafe kita kan belum tentu bisa memenuhi kebutuhan semua orang itu gitu ya. Karena kita cuma jualan kopi dan roti gitu ya. Jadi kita lebih baik fokus kepada siapa nih target yang punya potensi mendatangkan bisnis buat kafe kita gitu ya. Mari kita coba bayangkan gitu ya. Sederhananya kita bagi target. Jadi potensi targetnya ada ibu-ibu yang menunggu anak sekolah misalnya, atau orang yang berolahraga pagi, atau ada para pekerja yang work from anywhere. Nah, ini contoh target kita gitu. Nah, kita mau pilih siapa nih? Misal, kita mau milih orang-orang yang berolahraga pagi. Jadi di Bintaro itu banyak orang yang berolahraga pagi. Ada yang lari, ada yang sepedaan, ada yang gym. Karena di sana banyak tempat gym sekarang. Jadi kita lihat bahwa ini orang-orang pagi-pagi udah berolahraga nih. Nah, sesial olahraga capek, mau makan, mau istirahat. Nah, kafe pada belum buka pagi-pagi, hanya Starbucks, that's it, atau McDonald. Tapi McDonald kan bukan tempat ngopi ya, fast food gitu loh. Karena ingat bahwa orang-orang yang berolahraga tadi
mindset-nya adalah healthy lifestyle gitu. Mereka mencari makanan, minuman yang cukup sehat gitu ya. Nah, nggak ada. Nah, maka dengan melihat potensi seperti itu, ada orang-orang yang sudah berolahraga pagi, mereka ingin makan, mereka ingin breakfast, makanan yang sehat. Kafe kita bisa didesain, diposisikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu namanya positioning. Dengan demikian, positioning kafe kita bisa dikatakan sederhananya adalah kafe yang sehat atau kafe untuk orang yang healthy lifestyle. Nah, itu bicara tentang positioning. Nah, oleh karena itu, objektif kita nanti adalah bagaimana kita, misalnya di akhir tahun ini, kita bisa mendatangkan, kita bisa berkomunikasi, kita bisa merebut, kita bisa menggrab market orang-orang yang punya healthy lifestyle tadi. Implikasinya untuk 4P tadi, product, price, place, promotion, kita bisa desain untuk memenuhi kebutuhan target market kita tadi. Dari sisi produk, kopi cukup aman untuk mereka, tapi kita bisa tambah jus. Atau kita bisa tambah makanan yang sehat, yang ada gandumnya. Atau makanan yang membuat mereka kenyang karena capek, kita bisa kasih makanan yang cukup sehat, misalnya kita bisa kasih salad, kita bisa kasih bumbu kacang hijau gitu ya. Kemudian dari sisi price-nya kita bisa charge yang sedikit lebih premium karena kan mereka mencari produk yang ingredients-nya healthy, tentunya mereka rela untuk makan, untuk bayar yang sedikit lebih premium. Kemudian dari sisi tempat kita bisa desain agar bisa karena mereka mungkin habis sepedahan, kita bisa sediakan tempat untuk sepeda, kita sediakan outdoor karena mereka keringetan. Kemudian dari sisi komunikasi yang terakhir, kita bisa mendesain komunikasi kita kepada orang-orang yang punya healthy lifestyle tadi gitu ya. Di mana mereka? Ya misalnya di tempat gym, kita bisa berkomunikasi di sana, kita bisa pasang banner, kita bisa kolaborasi dengan tempat gym, atau di komunitas sepeda, komunitas lari, kita bisa berkomunikasi ke sana. Itu kira-kira gambaran sederhana bagaimana kita membuat strategi marketing untuk kafe tadi ya. Dan menjawab pertanyaan di depan tadi, mengapa butuh strategi? Kita bisa lihat bahwa dengan adanya strategi marketing yang tepat, berarti kita bisa punya keunikan tersendiri dibandingkan kafe lain yang cukup general gitu ya. Dan kita tidak perlu bersaing langsung dengan mereka gitu karena mereka marketnya berbeda, kita marketnya spesifik gitu ya. Dan keuntungan lain adalah segala sumber daya kita bisa maksimalkan untuk mendapatkan target market tadi, yang potensial tadi. Sehingga apa yang kita lakukan kena dengan kebutuhan mereka. Dibandingkan kalau kita nggak punya strategi, ya kita akan sporadis, membabi buta. Dengan uang terbatas, kita coba sana, coba sini, lama-lama amunisi kita habis. Jadi gitu guys, saya coba jawab pertanyaan mengapa usaha kecil, brand kecil butuh strategi marketing, dan masih banyak topik-topik lain tentang strategi marketing. Oleh karena itu, subscribe channel ini, karena channel ini saya akan banyak men-share cara membuat strategi marketing yang biasa saya lakukan untuk brand-brand internasional, brand-brand besar di luar sana. Share ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama maju, agar kita punya brand menjadi market leader. Thank you guys.